Enggak ya, SNL ya. Minimal tuh gitunya. Dan itu gue nonton di channel tuh bener-bener. Ya, kita berjumpa di episode sekian dari apa namanya gitu? Postcard Bucket. Iya. Apa ngobaks? Ngobak saya. Ngobrol. Bakmi seru. Iya, berarti atau catatan si Bucks. Itu bisa. Catatan si Tapi jangan, nanti kita kena dolar kuning di YouTube. Kan Iya. bak itu kan mungkin berpengaruh dengan beberapa hal lah ya. Atau chat me. Ngobrol. Jadi biar kalau orang nyari ngobrils, masuk ke kita ngobrol. Salah ngetik. Ngobrol. Tapi lu kepotong loh yang berdua. Kepala lu kepotong. Potong banget. Sini entar coba. Ini frame munduran kali itu Atau saya geser ke sini. Ah, ada. Kemudian dapat. Yang ini mana? Jangan lu pencetin. Oh iya. Ini udah di sini. Udah. Ya. Tadi ngobrol. Kita harus pikirin soalnya nama-nama podcast sama video yang terkenal itu pengaruh nih buat SEO. Oh iya. Cari aja namanya ini sebelah aja. nama apa? Sebelah nama apa di keypad? Oh iya benar. Laptop. Ini namanya bincang-bincang bakmi aja. BBB. Iya. Ya. Oh, Atau benar ngobrol bener, bisa sih ngobrol bisa. tuh. Dekat Jadi ngobrol bisa ya. salah ketik. typo. Discussnya Oh Eka juga iya. bagus Oh, udah tuh. bisa mikirin itunya ya. Iya. Kan biasanya kita typo kan kalau jarinya agak-agak Cepet gede. kan ngobrol. Iya benar. Wah, apa nih ngobrol? Sebenarnya mohon maaf nih, kenapa yang ngajak malah ngajak ini ya, brainstorming ide ya? Itu tujuannya ngajak orang-orang kreatif tuh situ. Oh iya, cepet kan. Kalau kita mah Iya. cepet, nggak perlu atur waktu, ngobrol aja bisa. Harus. Kan ya. Karena kan kemarin gue lihat nih yang paling terkenal di Asia Tenggara kan si podcast Rapot deh. Ini Kita loh. rapat. Oh, rapat. Yang podcast mas kita bikin pot syandu. Udah kita bikin namanya ini aja bakmi musik dan perjalanan. Oh ya, atau culture. Bakmi musik dan culture. Iya benar. Ya. Jadi kayak BMK kan, bakwan Malang Karapitan. Iya kan? Bisa. Bisa juga kan. Kultur berarti bukan culture. Kultur bener. Ya, ini dengan saya Erik. Saya Gilang Gomblo. Kamga. Cebrina, Riko Dan mereka dari Dari masing-masing. BSD dan Bintaro. Bintaro. Ya kalau nyebutin bandnya, Kamga dan Chef ini membuat sebuah duo Hondo. Semakin di depan. Ya kan? Ya. Bukan yang ini kan bener kan? Hondo. Terus juga ini dari Mocha. Mocha. Riko. Di mana? Lainnya? ACB Mocha. Kopi dong. Terlalu maksa ya. Maafkan ya. Tapi kita intinya mau ngobrol-ngobrol bareng sama mereka bertiga, ngomongin pastinya kalau ada Ko Erik berbicara musik berkualitas. musik berkualitas. Bakmi berkualitas. Bakmi juga Dan perjalanan hidup yang menginspirasi. Yes, benar. Saya mah ibarat kata kalau di TV nih ya, saya co-hostnya aja gitu. Yang kalau di sofa saya duduknya di pas pegangan tangan. Ya, saya duduk di situ tuh, nggak dapat sofa kalau co-host. Iya, nggak dapat sofa. Co-host? Oh, tadi gue dengerin koas. Co-host. Dan ini lokasinya di mana kok? Ini di Imoto Izakaya. Imoto di Izakaya. Intermoda BSD ya. BSD. gue pertama kali kesini nih Sama. Sauk. dan ternyata oke banget ya, Enak ya? enak banget. Ya gue juga suka. Gue lumayan sebulan sekali gue kesini. Oh, lu sebulan sekali kesini? Oh, ini terus buat moda transportasi juga enak banget itu dia. kan? Ini tuh ujungnya kereta kan ini? Enggak, belum. Belum. Masih Akan. lanjut lagi, Masih masih akan akan ada Serpong. Hah? Ada Pokoknya di sini tuh Maja. Heeh. Maja ujung. Iya, Kalau ngomongin ujung. Ujungnya Iya. Maja. Tapi ini Cisauk baru setengah perjalanan. Cisauk sama Oh, Maja. Cisauk baru Jadi setengah perjalanan kemana? Setengah Iya. perjalanan Iya, sampai iya, ujung, bener. sampai ke si Next Maja destination. Tiga Raksa gitu-gitu. Cisau. Oh, Iya. Cisau. Tereng. Jadi masih panjang ya. Jadi ini tempat investasi yang bagus ya buat teman-teman kalau dia mau cari rumah. Nih geng-geng Bintaro,
geng yang BSD ini udah pada mau bikin klan sendiri nih. Asli, semua orang pada ditarik-tarikin sambil ngobrol. Bintaro udah semua akan Bintaro pada waktunya kalau asli, gila. Bener. Berapa anak-anak band yang di Bintaro coba? Banyak banget Lumayan. sekarang. Tapi gue tadi juga jadi mulai curiga sih kan ini karena kita lagi setahun ini kan banyak kejadian nih dan kita jarang ketemu jadinya kan. Ya. Kayak gue merasa kayak lu mulai jadi agen properti ya. Gue kayak selalu kayak biasanya tuh menarik loh. Padahal Tanya sih gue tuh dulu pernah bilang sama dia kayak kenapa sih kita nggak kerja aja buat kayak Ray White atau apa gitu kan yang kayak ngasih lihat rumah ke orang itu kayak pekerjaan yang menyenangkan loh. itu menyenangkan dan duitnya banyak banget sih. Iya. Duitnya banyak. Cuan ya harusnya. Ada salah satu selebgram anak motor juga, setahu gue anak motor. Dia kolektor Lambretta, Vespa dan kerjanya agent properti. Tapi di samping itu ada lagi atau kita nggak tahu? Nggak ada, udah dia dari agen properti mungkin kan jual rumah-rumahnya daerah Cikajang, daerah-daerah yang Gunawarman, Iya. ya maksudnya daerah yang sih. memang Iya sih. inilah ya, emang gede. Ya kayaknya royalti dari komisi dari itu kan berarti berapa persen? Aja. 2%. Oh, 5 ya? 2% Wow. sampai 2 kan? 3%. Makanya misalkan satu rumah 30 M, dapat berapa satu? 600 juta. Itu berarti ngejawab pertanyaan kan kenapa banyak banget musisi tinggal di Bintaro sama BSD. Karena Bintaro sama BSD itu cuman perumahan-perumahan yang musisi mampu. Hanya musisi mampu yang bisa tinggal di sini. Awas, salah ya? Kebalik. Yang dimampu oleh musisi. Hanya ini yang mampu musisi. Bukan musisi mampu ya. Jadi tolong Bang ya, kalau misalnya kita mau bikin agunan KPR gitu. Dikasih lah. Kayak seru ntar dibikin ini ya Jakarta versus Tangerang kayak gitu-gitu seru tuh, lucu tuh buat seru-seruan aja. Bekasi udah lewat sama. Bekasi udah lewat, iya benar. Udah beda planet kan soalnya. Sini tuh kan kalau Bintaro banyak kan Riko Moka, terus anak-anak Malik juga Bintaro. Terus Sal Priadi Bintaro. Petra Baskara, buset semuanya aja di sono. Bin Haran belum. Pamungkas sekarang. Bin Haran belum Bintaro ya. Bin Haran masih Tebet Mania sama kayak gua. Kunto aja BSD. Aji di sini ya makanya. Kunto Aji, Saleh Hussein juga tuh baru pindah. Pepeng Naif. Terus Melanya White Shoes BSD. Tapi sebaiknya Kunto Aji di BSD jangan terlalu dibuka sih. Itu takutnya bikin orang-orang yang pengen masuk ke musik tuh jadi drop gitu. Kayak gila sesukses Kunto Aji aja cuma BSD ya gitu. Ngapain lu kan? Di BSD juga banyak rumah mahal. Iya cuy, BSD tuh. Lu punya rumah, lu beli rumah kecil di Tebet, itu dapat istana di BSD. Iya. Ya Serius? Iya sih, bener sih. Tapi kan ya kalau kita mau properti di tengah kota sepertinya sudah tidak mungkin. Karena anak band. Betul. Betul ya situ. Betul. Tetap ada pembangunan kok dekat rumah gue. Kok pada bangun ini pandemi sih? Siapa orang-orang ini? Tapi gue liat kok anak-anak band yang di TV makanya kaya-kaya tuh sering pamer kekayaan. Siapa Oh, anak band Andre di TV? Taulani. Itu udah pangeran, Rick. Udah pangeran. Iya, lu harus jadi host juga. Gue ikut-ikutan. Ngelawak tuh tadinya nyanyi lagu sedih-sedih nih lo tentang perjalanan hidup lo yang dramatis, yang sedih. Terus harus melatih lawak. Gue denger kan lo pernah coba jadi komedian. Gimana Lu coba tuh? jadi host, jangan jadi komedian. Jadi gue tahun ini kan banyak nggak banyak kerjaannya. Hah. Kerjaan akhirnya banyak masuk stand up gitu. Terus? Akhirnya gue stand up lagi lah gitu. Tahun ini? Iya, Hah? stand up lagi. Kan kalau dulu kan gue stand up gara-gara Pelarian. stres gitu. Jadi gue emang kayak wah ini keren Jadi apa? menertawakan diri sendiri aja. Menertawakan diri sendiri. Pas gue diajak stand up sekarang gue kayak ini mau ngomongin apa ya sekarang ya gitu. Maksudnya kayak happy aja, maksudnya biasa aja gitu hidup. Udah akhirnya gue kemarin dapet stand up di kantor. Terus stand up-nya tuh surprise stand up. Jadi kayak si orang-orang lagi pada kerja tiba-tiba datang stand up gitu kan. Tiba-tiba datang stand up nih. Sejati iya sih. kan? Terus Gengannya siapa dong sebutin gengannya gengannya? itu ada Kemal Palevi, Hah? lucu banget. Hah? Ada Viko, lucu banget. Iya. Ada Friska baru saya Friska, lucu Ya. banget. Dan Kangga. Udah nih, terus gue dateng kan, stand up nih, set, masuk kan. Pas masuk kayak, wah gila nih, pada datang surprise stand up. Gue yakin pasti nggak ada satupun di kalian yang kayak, gila katanya ada surprise stand up. Nih jajaran ada Kangga nih. Tapi itu lucu. Tapi lucu.
lucu. Itu lucu. Iya, lucu. Pokoknya hari itu gue ngebom hancur banget. Pokoknya nggak lucu sama sekali. Kayak ada ibu-ibu kerudung yang ngeliat gue udah kayak apa sih? Ada kayak apa namanya udah nggak lucu, nyindir gue gitu. Terus udah gitu terus gue setelah gue Viko. Jadi udah abis itu kayak oke, sekarang Viko gitu. Pas gue papasan sama Viko tuh yang ngasih gue tatapan kayak anjing nih gue jadi susah. Karena lu udah ngebom. Viko 5 menit pertama nggak ada lucu-lucu. Gue kayak Figma banget. Abis itu belum ada tawaran stand up lagi sekarang. Sebenarnya lu punya satu senjata sih kalau setengah jam nggak ada yang ketawa langsung langsung nyanyi sih. Bener maksudnya nyanyi. Membalut komedi dengan nyanyian itu. Ini ya. Bagaikan. Harus coba sih. Terus dia nggak lucu tapi dia nyanyinya bagus. Ada at least. Bener. Dan harus coba juga di Hondo ya. Jadi kalian jangan terlalu misterius lah. Bener, Sob. Karena suara lo aja udah bagus menurut gue. Berdua tuh udah paket lengkap deh. Coba dibalut dengan bumbu komedi lah. Iya kan? Bisa masukkan nih. Iya. Satu lagu beres kan. Jadi gue bingung ya. Kan? Udah bingung gitu. Penonton. Iya. Jadi kan ada antitesis. Secara bersamaan dapat yang bagus juga dapat yang lucu gitu ya. Asik. Aduh. Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Ya itu tadi kan udah jawaban. Sebenarnya kita pengen nanyain gue sama Erik tuh kayak penasaran selama kita masa di rumah aja nih hampir kurang lebih 9 bulan ya. Dari bulan Maret kan. Apa aja sih yang kalian lakuin gitu buat menghabiskan waktu, membuat pikiran makin jadi jernih, tetap jernih atau jadi waras lah katanya kan buat orang kan Kita kayak tunggu gitu. jawabannya setelah iklan berikut ini. Ya, Kacamata. kita terjeda iklan dari sponsor yang baik hati, Bintang Rider Bintang Raider. 0%. 0,0%. 0,0%. Nah, tadi kita udah dengar ceritanya Angga ya. Ya. Sekarang gue penasaran sebenarnya Riko nih tahun ini ngapain deh? Selain menjadi Brand ambassador agen propaganda Bintaro ya. Tonic. Oh iya tonik, bener itu. Tadi gue pengen ngomongin sih tonic, pas ngomong. tonic rambut. Tonik rambut anjing. Sama jamu, Sama jamu, iya. Ini jamu terkenal banget dari Bandung nih. Iya. Ke gue kemarin baru rilis album November bareng sama ulang tahun Moka yang ke-21. Album Moka, album Riko. Moka. Nah, terus ya udah rilis fisik, terus untuk digitalnya ya ngecer per bulan sampai ke 2021 ntar. Yang tadi udah dilihatin ntar kan bulan Januari tuh. Wah, parah sih. Bagus banget. Bocorannya mantep. Bagus banget. Apa yang bagus? Tadi video klipnya. Dijelasin kan mereka nggak nonton. Oh iya. Kan ntar Jangan ntar biar ini. Iya. Biar terkejut. Karena Iya, biar bener-bener terkejut. terkejut. Tapi ada hubungannya sama kalau lu suka sama anime, manga, terus juga komik-komik lah pokoknya lah. Ini bagus banget. Begitu. Jadi selain itu album keseharian dong, menghabiskan waktu. Ya di rumah aja sih. Tadinya kan kita punya big plan bareng mereka, cuman ya setelah pandemi ini ya ditangguhkan. Oke. Gue kangen banget tuh sebenarnya sama Bin Art itu tuh. Iya. Gitu. Oh Bin Art ya. Biasanya tiap hari Kamis kita ngumpul di satu kafe. Janjian dulu tuh. Di mana hari Jam ini? berapa? Di jam berapa? Di jam 9 di Hasea. Ya udah pada ngumpul sana. Karena ini ya momen apa? Nongkrong barengnya itu kan ya. Iya. Itu Sebenarnya kepikiran tuh. kalau dibilang apa ya itu nongkrong bareng? Sebenarnya ngobrol doang. Kan silaturahmi aja. Ngobrol. Tapi kan biasanya nongkrong kan. Maksudnya ketika lu sekarang berdekatan pindah rumah misalkan lu kan dulu misalkan di Bandung, biasanya di mana? Ketika wah, kok ada teman-teman yang deket sama rumah lo ya? Paling kan pasti ada yang mengkoordinir itu tuh untuk gabung di satu tempat. Nongkrong deh jadinya kan. Iya kan? Iya, seneng gue juga kalau orang-orang pada pindah deket rumah gue juga. Iya, kalau lu kan ada geng Rawamangun kan? Geng Kampung Ambon. Geng Kampung Ambon. Namanya udah pasti serem dong itu ya. Udah pasti ya, tapi enggak serem. Kalau Rawamangun enggak, Kampung Ambon Rawamangun. Rawa serem lah di rawa-rawa.
Kamu aja emang namanya Gahar itu. Gahal. Sama apa? Mardongan. Mardongan. Ada Mardongan dari tuh artinya pertemanan. Oh, Mardongan tuh pertemanan. Iya. Anjing. Bagus kan artinya. Iya. Cuman gara-gara zaman dulu aja banyak teman yang Oh jualan. iya, agak gelap aja ya, jalanannya agak gelap ya. Iya. Terus Bin Art sendiri lagi ada kegiatan nih? Lagi mau bikin akte doang sih kemarin. Terus kita mau bikin perhimpunan sebenarnya. Iya. Oh jadi diresmiin Jadi sini badan hukum perhimpunan. binaan Kasudi. Soalnya banyak aktivasi yang kayaknya bisa dipayungi gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada, gue mau ini nih pinjem Bin Art, itu sebenarnya bisa. Gitu. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Di rumah ngapain aja berarti lu? Rumah gue gitu aja. Dia Tadi kan drakor. nonton drakor. Terus ya paling dia bikin lagu lah. Gue sempet awal-awal tuh yang pokoknya 1 hari 1 lagu. Oh, Anjir, Anjir. Itu kalau di anak-anak Kristiani ya, baca Alkitab ada istilah SHSA. Oh, 1 hari 1 ayat. Ini 1 hari 1 lagu anjir. sama buka nggak jadi tapi kan hari. Oke lah, kita jangan terlalu muluk-muluk. 1 minggu 1 lagu. Jadinya belagu. Masih lewat 1 bulan. Lagu-lagunya sih itu latihan. Tapi dia produktif loh. Iyalah. Lumayan loh si Mocha itu termasuk band paling produktif. Betul. Dan tidak pernah kehabisan ide lah untuk selalu menjaring generasi-generasi yang baru mungkin. Merchandise lah. Merchandise juga jalan terus. Personelnya nggak pernah ganti. Betul sekali. Merchandise sih nggak terlalu jalan sih di Itu tapi pasar. karpetnya keren Sebenarnya. banget mas. Keren gitu ya. Itu parah keren banget sih. Ntar kalian mau ntar kirim itunya. Bisa PO. Saya mau yang baru ya. Wanski masih yang ngurusin. Wanski ya. Masih catat Mas. Iya benar. Ada yang mau beli Iya betul. Ntar gua kirimin desainnya. ini juga. Oh iya. Siapa? Lagunya jalan terus, personil nggak pernah ganti, udah 21 tahun. Iya. Ini pertama kalinya Secret Gigs virtual, Wow. iya kan? Terus, Lagunya berkembang. iya, Nggak menjadi dewasa ya. nggak menjadi dewasa bener. Iya. Emang nggak gimana ya? Coba Biasanya kita tanya kalau lagi. orang udah mulai bingung bikin lagu kayak gimana, jadi kan yang ya udahlah bikin aja dulu nih. Nanti yang bikin press listnya bingung nih ngejelasinnya. Bilang ini lagunya biasa-biasa aja nggak bisa. Dia bilang menjadi dewasa. Oh iya. Iya kan standar itu ya. Dengan personilnya yang menyukai berbagai genre. Bener. Padahal bingung pas nyampe ini diapain ya? Coba dimetalin dikit deh. Ya, ini naon banget. Menjadi dewasa sih itu udah paling aman ya. Iya dewasa ya. Coba lo kasih berisik-berisik dikit, terus dia bilang menunjukkan sisi idealis. Itu harus dihindari gitu. Iya benar. Dewasa. Tapi itu salah bandnya atau salah media? Media. Bandnya sih sebenarnya menurut gue nggak pernah salah ya, dia ngeluarin karya mau kayak apa kan, emang kan tuh ekspresi lo kan. Di media mau salah nggak ada yang salah sih, cuman menurut gue nggak salah. Tapi ya gue jadi tahu aja, oh ini bandnya lagi stagnan nih, makanya dewasa. Iya. Bingung Akhirnya aja kita tahu ngejelasinnya ya. apa Umurnya belum 40, Iya. kan live bikin red 40 kan. Bandnya dewasa, idealis. Nah ini pasti ada yang tidak enak. Tapi kok kalau misalkan band ngeluarin lagu, udah kita kasih press release, tapi mungkin ada beberapa yang nggak mau nih ngapain press release, akhirnya mereka menarikkan sendiri dan menulis dengan cara mereka sendiri gitu gayanya. Tapi ternyata gayanya berubah, berbeda banget sama yang kita maksud. Itu gimana tanggapannya? Nggak apa-apa itu kan. Gue ngelihatnya, gue kalau nulis itu bukan, jadi kayak gue pengennya kayak karya tulis gitu. Ya. Jadi, oh ya ini tanggapan gue nih, mungkin salah, mungkin benar, mungkin sesuai yang lo mau. Iya. Memang penulisan pendapat sebenarnya. Terus kan band sering bilang, kita serahkan saja pada pendengar mau Iya. apresiasinya apa. Itu juga Ternyata apresiasinya salah. Ini
lagu tentang patah hati, kenapa dia bilang tentang jatuh cinta? Iya. Ya kan lu yang suruh serahkan apresiasi. Bener sih, ini kayak yang kemarin sempat dibikin Danila ya, yang ngundang berapa 5 jurnalis atau 10 jurnalis tuh. Iya. Yang salah satunya lu juga ya. Kayak gue salah kasih respon kan. Ya tapi kan ya bebas juga sebenarnya ya, pendapat masing-masing ya. Sebenernya. Harusnya gue sengaja gue bikin yang agak bombastis gitu, yang out of the box. Iya benar. Ya, menunjukkan kedewasaan. Rick, lu kan udah lama ya mengamati musik gitu dari 2000 berapa ya, 2004. Ya sekitar 2000-an awal kali ya mulai. Kan sekarang terdistorsi ya kalau kata gue. Penikmat musik sama yang selebritis tuh sekarang nyampur gitu. Iya sih? Penikmat musik dan selebritis. Ya, misalnya kayak siapa ya? Yang follow Danila tuh belum tentu dengerin lagunya Danila. Betul. Betul, ya. Nah, lu menanggapi kayak gitu gimana sih? Oh, ini ya, penikmat musik sama netizen. Ya kalau menurut gue ya, itu kan emang udah resiko juga ya. Dia terkenal dan orang kan ada yang lihat Danila itu nggak cuma dari karyanya kan, bisa melihat dari sosoknya, fisiknya, atau gue nggak suka lagunya nih tapi statement dia keren banget. Itu gue juga terinspirasi. Atau yang cuman emang suka ngeliat dia doang. Ya. Jarang nih yang kayak gini nih. Cewek, tatoan, cakep misalnya menurut dia. Belak-belakan. Terus satu lagi ada yang emang demen aja. Ini lucu nih, ada cewek yang kalau dikata-katain bales. Iya. Nah itu kan motifnya beda-beda. Ya gimana si artisnya bisa nanggepin aja. Iya. Kalau Danila sih kayak udah ada di situasi yang bodo amat. Iya, bodo amat dan udah hopeless aja. Iya. Akhirnya dia malah bikin konten-konten aneh-aneh kan. Iya. TikTok jelek lah dia bikin sama si Andiva. Iya. Tapi itu kalau lu sebagai media merasa kesulitan gak sih nyaring yang gue tuh udah nulis bener-bener terus ya udah nggak ada yang baca gitu sekarang. Nah itu makanya gue nggak nulis. Bikin video ya. Iya. Keputusannya itu ya. Sama abis itu sekarang kayaknya udah krisis media juga deh. Apalagi untuk di musik. Sekarang apa harapan kita? PHI mungkin. Iya, PHI. Kemarin udah kita obrolin tuh. Kayak kan? PHI ini ada permasalahan di penulisnya nih. Iya. Udah mulai ini ya, ada kita jangan saran kita harus fokus. Betul. Nah, kalau gue emang jadi males nulis, gue jadi lebih suka tuh cerita. Kayak gue dapat album, gue kan soalnya gue harus ngulangin waktu banyak nih misalnya untuk nulis tentang album. Kadang-kadang gue males ya, walaupun gue suka. Terus kalau hasilnya juga cuma 1 paragraf 2 paragraf, gue tweet aja gitu. Oh iya. Tapi gue seneng moto misalnya, jadi gue kalau datang ke acara, jadi updatean beres sebenarnya berapa tahun terakhir emang paling banyak foto acara. Iya. Nah kayak yang sempet lu ngomong, misalnya kayak band gua nih, band gua sama Malik lah kan yang udah lama tuh ya. Terus menurut lu dan mungkin beberapa netizen yang lain tuh udah nggak menarik band gua, karena ya udahlah, yang lokal gitu. Udah Malik itu bikin karya bagus, udah that's it gitu. Ya nggak apa-apa sih kan, ada saatnya lo bersinar, ada saatnya lo mati. Sekarang lo pengen bersinar lagi atau lo pengen udah, kalau lo pengen bersinar lagi ya lo bikin karya lagi lah. Kalau menurut lu si Hondo gimana? Hondo itu lo kayak ada satu klik lagi nih, prosesnya kayaknya masih panjang kali, karena pas dia keluar lagi kita belum banyak panggung yang bisa dia masuk kan. Kalau dulu Moka kan di Bandung lagi hype-nya. Saparua masih ada, Saparua band punk rock tetap Moka. Terus acara anak kampus ikut banget dulu kan. Kan lo mainnya juga dulu di acara kampus di Unpar, acara gue tuh diam-diam gue. Oh Unpar. Iya. Gue yang bilang, ini Mokanya Moka. Nawar gue sama manajer yang pertama, Jamie. Senior gue minta band satu lagi yang lebih kencang, mainstream padahal nggak terkenal. Bisa disebutin nggak?
Iya, kalau lo inget ya band yang habis lu lah. Nggak ingat, tetep nggak ingat pastilah. Udah lawas banget. Udah nggak ada bandnya. Nah udah si Mocha main, jadi sirkuitnya banyak. Walaupun dulu tuh baru keluarnya di Ripple doang kan. Nah kalau Hondo sekarang lo mau sebagus apapun, sirkuitnya lagi terbatas. Karena yang bikin sirkuit punya mainannya juga kan. Tapi etalase-nya sebenarnya lebih banyak. Etalase banyak tapi sirkuitnya iya. Anjir juga ya, benar. Semua orang bisa punya akses ke Hondo, tapi nggak semua orang punya waktu untuk ngakses Hondo. Iya, benar, setuju kok. Tapi gue suka, makanya gue ajak. Iya. Terima kasih kok. Iya, Kita anak udah SD. berapa kali ya kita ngobrol ya. Iya, gue bingung inget-inget. Iya, kayak gue sering interview si Kamga ya. Iya kan. Waktu itu dia nyamperin kita ke Ragunan. Statement lu yang itu menarik sih, Rick, yang band sekarang bagus-bagus tapi yang menginspirasi nggak ada. Iya, makanya orang banyak, gue sering banget kalau lagi nongkrong sama musisi atau kritikus atau apa, selalu bilang Hindia tuh jelek ya, karena itu band kok pakai sequencer mulu. Nah, kalau gue kan bukan kritikus ya, gue komentator. Ya menurut gue dia ngomong kapan terakhir kali lo tertidur nyenyak, itu relate banget ke gue karena gue udah bertahun-tahun ini gue nggak bisa tidur nyenyak gitu. Ya kayaknya banyak, nggak gue doang. Soalnya lo di Twitter kan orangnya orang anxiety semua tuh. Iya. Ya gue ini pas nih dia ngebaca, ya itu inspire menurut gue. Menginspirasi itu ya. Dan menurut masa gini, datang dari gue, maksudnya kayak ketika akhirnya ada orang yang ngomong gila Hondo tuh misalkan gitu, Hondo tuh menginspirasi gue bersyukur gitu kan. Wah ternyata lagu yang gue bikin berdasarkan cerita gue, bener-bener dari kisah pribadi, ternyata ada orang yang relate sampai menginspirasi. Tetapi apakah ketika kita lagi pengen bikin lagu, kita fokusnya kita harus bikin lagu yang besar, yang grande untuk supaya orang terinspirasi? Enggak. Gitu. Jadi emang menurut gua sebuah lagu sampai menginspirasi orang itu sama kayak tadi bahasan kita Mas Riko di bawah tadi, kayak ini lagu sama-sama nih bagus, cuman akhirnya orang mau pilih Ariana Grande atau mau pilih Taylor Swift atau mau pilih Bon Iver atau mau pilih Taylor Swift. Lebih kayak gua lebih terinspirasi sama Taylor Swift ngomong, padahal sebenarnya mungkin kehidupan Taylor Swift nggak relate ke gue gitu. Cewek yang begitu yang disukain banyak orang nggak relate ke gue, tapi kok lagunya ngomong ke gue. Atau mungkin gue nggak kenal sama sekali Bon Iver gimana, tapi kenapa entah ketika gue denger lagunya ada aja rasa yang bikin gue hancur. Iya benar. Kalau menurut gue itu karena kalau lu jujur, orang yang punya kegalauan sama kayak lu itu banyak nyampe. Karena lo pernah gak sih lo tiap lo mau curhat kayak, oh ya mbak saya sama juga punya pengalaman itu. Misalnya gue kemarin gue cerita di internet, bokap gue kanker, banyak, iya sama bokap saya bilang. Jadi kalau lo cerita hal yang tentang kehidupan lo akan banyak orang yang sama, dan itu nggak lagi mengada-ngada kan. Iya. Mungkin kalau berikutnya kayak kemarin gue Saja Makat kan baru rilis kemarin, dia bikin lagu bahasa Indonesia, itu paling banyak didengerin. Kayak gue mikir ini orang jadi ngerti maksudnya dia, bukan maksudnya ngerti dia ngomong apa, tapi mungkin nggak paham sebenarnya maksudnya apa. Iya, benar. Nah kalau yang di kasusnya Hondo kan bahasa Inggris yang susah-susah tuh, anjing orang keren banget nih, dia ngomong apa ya? Iya. Mungkin di situ kalau misalnya orang. Tapi kayaknya kalau Hondo mah udah kesihir. Kalau gue ya, tanpa memperhatikan lirik lagunya, lihat Hondo, Kamga macam, gue kesihirnya sama suara lo berdua udah otomatis aja kesihir gue, tanpa gue harus memperhatikan lirik. Udah lo berdua mah udah, wah, ya itu mungkin ada juga yang partnya beda-beda kali ya, orang baca lirik atau hanya mendengarkan suaranya juga udah nyampe, yang kayak gitu kan serunya denger musik. Makanya atau hanya lihat mukanya, ini pasti bisa nyanyi. Pasti. Hitam. Ini pasti kalau di surga nanti dia nyambut kita. Hey people, akan menyambut kita. Selamat datang. Iya kan suara-suara surgawi gitu. Yoi, suara-suara surgawi. Selamat datang di surga. Kamga inget gue nggak? Gini dong.
Gue yang interview lu 3 kali. Ya, I remember. Come, Michael. Ternyata kamu juga di bawah. Udah di atas. Panas. Enggak semua hitam holy ya. Nah juga. Ya, ini sesi kedua. Kita Ada iklan lagi nih. iklan lagi. Orang di sekitarnya jahat sih bilang dia itu bagus digituin. Gue sih lebih ke orang. Melanjutkan lagi obrolannya dong. Habis ngobrol nih, habis makan. Habis makan tadi menunya apa nih pada? Gue ramen. Ramen apa gitu Mas ya? Gua ramen tempura. Tempura. Tadi Gua ramen. Gue sama kayak gue tuh. Toriniku ya. Toriniku. Toriniku ya benar. Toriniku ramen. Enak sih. Kamu? Kuahnya. Hari ini makan nasi karena beberapa hari gue udah makan mie terus. Ya kan lo anak mie. Iya kan gue di darah. Darahnya anak Di mie. darah. soalnya. Karubidon ya? Nasi sama mie gue pilih. Gokil. Kamu karubidon. 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 Karubidon juga katanya menu andalannya si Erik nih. Iya, soalnya dia dagingnya Diasap kayak daging asap kayak gitu iya ya. daging diasap. Terus dia specialty meat kalbi karubi. Kalbi karubi kan kalau Enak barbecue Jepang Korea paling Iya, enak tuh gitu. dagingnya ya. Gini. Ini juga Sarangnya. sarangnya. Ini juga nih enak. Ini kalau gini sarangnya, kalau gini sange. Tipis dia tuh, tipis Kalau loh. ini setengah. Terus kita mau ngobrolin, tadi mah kalau kegiatan mah udah ya? Udah, gue kadang-kadang suka pengen tahu nih orang-orang tuh kalau anak kreatif biasanya juga petualangan makanannya pasti ada yang berkesan nih. Yoi. Karena itu sepaket. Apalagi lo Moka udah sering tour, Iya itu dan lain-lain. salah satu wisata itulah kuliner itu pasti kan. Pelepas lelahnya ya, Banget. salah satunya itu ya, pasti ya. Tapi kadang-kadang udah kayak template gitu. Lu ke Jogja tuh pertama langsung ke Yujum, terus ini ya gitu. Oh berarti lo tipe orang yang bisa ulang terus dong, datang ke tempat yang sama terus? Kalau awalnya sih bilang, wah kita bosan lah, tapi ujungnya pasti Tapi iya kan, bener sih. pasti gitu kan. Iya benar. Kalau Males mikir. Malas mikir, karena malas Oh mikir. gitu. Kalau gue punya trik biasanya. Kadang-kadang kan ada yang 1 atau 2 tujuan yang kayak, ya misalnya gue jarang ke Medan. Wah ini harus nih gue pengen banget balik dulu ke sini. Nah tapi yang lain-lainnya jangan sampai template tuh. Gue suka nanya ke random orang kayak, misalnya gue nginep di hotel mana, Ya. gue nanya sama tukang buka jaga pintu misalnya. Oh iya. Lu kalau siang nih mau makan, lu Makan apa? makan apa yang enak ya dari sini. Tapi yang lu suka gitu, jangan Iya. jangan yang lu menurut lu turis suka gitu. Nah, nanti dia suka ngasih tahu tuh. Tempat. Beberapa berhasil, berapa enggak. Oh, eksperimennya gitu Iya, ya. Bener ada bener. yang dapat, ada yang enggak. Gue dapet sih. Kapan pernah gue dapet juga di beberapa kota ya, emang akhirnya lu harus coba nih kesini. Dan Karena kalau bener. keluar negeri gitu. Iya. Iya. Rasanya tuh beda. Kalau yang rasa turis kan biasanya disukain turis. Ya. Kalau yang disukain orang lokal pasti ada bedanya tuh. Bakmi itu biasanya lu ya. Bakmi, kalau bakmi. Bakmi itu wajib ya. Bakmi tuh kalau yang datang orangnya pakai baju rumah semua tuh pasti Pasti enak. ada yang spesial sih. Iya sih. Bener sih. Iya. Keywordnya yang datang nggak rapi-rapi, Iya. nggak yang kayak orang pergi dari luar. Berarti kan dia dari rumah. Ya. Yang kedua WC-nya jorok. Iya. yang jaga juga dekil. Iya, bener. Itu tuh pasti ada sesuatu yang spesial tuh kenapa bisa sampai rame. Iya. Itu gue baca di Anthony Bourdain. Oh, ciri-cirinya. Ciri-cirinya menunya sedikit. Spesial karena kan specialty. Ya, specialty berarti kan dia selama bertahun-tahun masak itu terus kan. Iya. WC-nya jorok, artinya ini orang kalau lo kan makan dan WC jorok kan
sesuatu yang bertentangan. Tapi lu udah tahu tuh jorok, tapi lu masih makan situ. Iya. Berarti worth it banget. Berarti Iya. worth it itu ya. Iya. Iya, sama yang datang orang sekitar. Iya. Karena pasti itu kan berarti local delicacy. Iya. Iya benar. Nah, enak apa enggak tuh nomor sekian pasti. Iya. Tapi lo kan dapat sesuatu yang otentik. Iya. Kadang berhasil, kadang enggak. Iya. Fun fact. Menarik nih, Emang Iya. bener asli. Tapi lu selama ini ada nggak yang berkesan nih yang gue juga ada kategori itu ada cita rasa nostalgia. Jadi ini walaupun udah nggak enak, lu tahu nih udah nggak enak dulu, lu terbalik karena ada rasa nostalgia. Oh, bangkitin memori-memori Iya. apa gitu ya? Memori ada rasa. Satu lagi kan lo makan sesuatu kalau dikasih micin tambah enak, kasih micin makin enak. Ya. Enak. Tapi ada di sini mencerahkan. Ada nggak yang kayak Iya, membuka? ada. Pas makan tuh lu kayak ada harapan nih besok gitu ya. Maksudnya gitu bukan? Mencerahkan atau lu sampai kapanpun lu inget rasanya, walaupun lu lagi ngomongin itu, lu inget nih rasa ini nih. Iya itu bisa juga. Tapi ini kayak lebih rasa yang baru. Tapi enggak. Fuck. Ini loh gitu. Gue pokoknya yang bener-bener sebuah hal yang baru ya. Ini tidak mencerahkan, nggak nostalgia juga, itu kamseng. Kenapa? Karena gue nggak suka bubur. Ya. Mobil sama pindahin Mobil yang mana ya? yang platnya F1572 Kamseng. Oke. Kayak Atau nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Maaf ambil aja. maaf nih. Mungkin ya. Enggak. Di aku kok. Mohon maaf. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa. 15.7 aja silahkan. Terima kasih Mas. Kamseng ya? Kamseng. Karena kamseng Kamseng. itu bubur. Dan gue tidak makan bubur. Lu nggak makan bubur? Gue nggak makan bubur. Nasi. Jadi gue Bubur Cina tuh bubur Cina. Iya, Bubur ayam kamseng. kampung? Sama gue juga dua-duanya enggak. Jadi memang dulu gue pernah sakit, akhirnya makan bubur terus. Tapi itu kan karena udah gitu akhirnya abis itu gue sama bubur tuh hubungannya buruk dan emang gue nggak suka-suka banget karena dia lembek banget. Iya. Jadi gue nggak suka-suka banget, ditambah itu akhirnya gue benar-benar menolak. Nah sampai suatu saat ketemu sama teman dia lagi di situ. Ya udahlah, terus dia, enggak ini enak banget, ini buburnya enak banget, lo harus coba deh. Kebetulan dia satu mangkok bisa berdua. Iya. Jadi gue suruh dia pesan karena dia suka banget bubur, kamu kan suka banget bubur. Gue cuma icip sesendok. Abis saat itu keluar dari mulut gue, aduh gue pengen makan kamseng deh. Keren. Nggak pernah. Iya. Tuh. Kalau yang kedua yang rasanya gue nggak akan pernah lupa itu Winamki tapi spesifik yang di Singapura. Ya, Dan lama. Dan yang lama bukan yang Ya, ini ya. bukan dua tempat kan. Gue Bukan yang tadi, cabang. yang jorok. Ya, Minami ada yang itu. Gue yang joroknya itu rasanya gue nggak tahu sekarang masih enak tapi terakhir kali kesana masih enak banget dan gue pasti akan selalu balik ketika kesana. Iya. Soalnya Winamki itu kan sana ada beberapa chicken rice yang terkenal Winamki, tian-tian. Orang-orang pada lebih bilang tian-tian, tapi Winamki itu lebih berkembang. Nah, dia tuh kayaknya ada antara airnya orang Singapura tuh beda atau lobaknya beda. Iya, pokoknya itu Jadi itu Itu ibarat kata ini ya, Indomie rumah dan Indomie warkop ya. Iya benar. Iya. Ya mungkin sesimpel itu kali ya. Itu nggak tahu kuah doang kosong kan Iya, nggak ada iya, isinya. iya. Dimakan tuh kayak langsung ada, itu bisa pencerahan tuh kayaknya. Iya, Winamki benar, itu kelas. Wah ada harapan nih besok. Pencerahan. Hari besok tuh ada harapan gitu. Betul. Itu gue dua makanan yang gue masih inget rasain di lidah gue. Kalau Pak Kamga gimana? Gue simple sih, makanan terakhir yang gue rasa mencerahkan itu si boba. Si boba. Minuman. Si boba. Minuman nih, Iya, iya. Si boba. Si boba ya gitu. Ya gue yakin mayoritas 80% udah pada pernah nyobain si boba lah gitu. Tapi gue lo belum Mas. Gue tuh nggak suka bubble tea. Dia nggak suka. Jadi gue itu adalah orang yang selalu berasumsi gue suka sesuatu padahal gue nggak suka gitu. Dan terutama minuman kayak misalnya contoh, gue tuh nggak suka Thai tea. Gue nggak suka. Tapi tiap lihat Thai tea di menu gue pasti pesen karena gue kayak mungkin sekarang gue suka. Gue tuh orang itu. Jadi gue tuh kerjanya ngebuang-buang minuman. Jadi nanti kayak gue beli green tea. Terus nanti gue cobain dua ini gue nggak suka ini. Kenapa sih? Gue tahu gue nggak suka gitu. Makanya gue selalu kalau gue minum gue selalu cuman iced tea, ice lemon tea atau Mineral. Aman berarti. atau mineral udah aman. Jadi nggak pernah tuh si boba menarik sampai suatu hari gue main lah ke rumah Si Ayu dari siapa?
Anes kan? Oh, kamu iya. Anes. Jadi main ke rumah temen nih gitu. Terus dia pesenin, mau si boba nggak? Oh iya, boleh deh, gitu nggak ada masalah. Yang mana? Udah ikutin lu aja. Gue colok lah, kocok kan, colok. Terus gue minum, cerah sih gue. Gue cerah sih kayak, gue nggak expect rasanya seenak itu. Dan Karena Apa sih yang bikin enak? nah airnya Kita ada dua, minumannya apa pokoknya bobanya? yang kita udah coba, maksudnya spesifik karena kan dia banyak banget variannya. Ya. Pokoknya pertama tuh dalgona Dalgona coffee. dalgona apa bubble gitu sama yang milk, yang fresh milk. Ya. Yang fresh milk itu pokoknya dua-duanya beberapa gue pernah mencobai itu tuh manisnya pas banget gitu. Manisnya pas, terus airnya juga pas kecampur es batunya nggak langsung tiba-tiba nggak ada rasa atau Iya, gimana gitu. iya. Padahal kan dia udah dicampur rasanya. Porsinya pas. Porsinya. Jadi satu minum tuh nggak lo taro gitu. Coba Iya. ini naruh sekali, minum lagi habis. Benar. Itu penting banget soalnya Iya. kan ketika lo udah taro itu boba kecampur es batu. Iya. Taruh 3 kali aja Taruh udah. 3 kali udah nggak enak. Anyap, Gitu. udah anyap. Ini porsinya pas, ininya enak dan rasa ke mulutnya pas aja sih. Kalau lu Makanannya belum dia makanannya. Kalau gue makanan ini, durasinya nggak cukup. lu tahu ini nggak? Nasi cumi, Nasi cumi. Pasar Atom, Wah, anjir. Surabaya. Itu modelnya kayak ramesan gitu ya? Jadi pertama, gue nih abis beres manggung kan, ini ada masakan nasi cumi. Itu kalau lu lihat kayak sampah gitu, jadi yang anjing gue dikasih makan kayak gini, Iya. dicobain lah. Set food ya kelihatannya ya. Anjing itu langsung banget langsung. Itu enak banget itu. Tadinya kan gue biasanya main keyboard gue nih sekamar. Ya. Gue mau nggak? Wah itu kayak sampah, nggak mau. Cobain dulu. Akhirnya kita minta 3. Jadi ya, gue pengen 1,5. Dia juga 1,5. Ya 1,5. Anjir. Tapi itu enak banget itu. Lu harus Nasi cobain. cumi. Nasi cumi Pasar Pasar Atom. Atom. Pasar Atom Surabaya. Surabaya. Gojek bisa juga. Ada. Best. Nggak nyampe ke sini tapi Nyampe. Iya, Tapi itu enak banget asli. nasi cumi. Lu ada yang mencerahkan ya? Selain nasi rempahnya si Popo. Gua tapi nggak beli sih kemarin sih. Karena kan gua lagi program tidak jajan dan tidak makan nasi nih. Saya selama ini nih. Jadi mencoba untuk ngakalin ganti lauk sama sayur. Tapi waktu itu pernah kayak suatu hari gua ke Sukabumi sama Popo. Ini masih ngomongin Popo lah masakannya. Dia bikin mangut salmon. Aja salmon di mana? Dari seri-seri mangut yang dia bikin, Popo tuh kan paling rajin nih bikin mangut nih. Dari mulai lele, apapun itu pokoknya wah kita bikin mangut ini yuk, mangut ini. Pas terakhir tuh gua Idul Adha kalau nggak salah kesana, dia bikin mangut salmonnya gede banget. Itu rasanya pas banget di mulut gua. Aduh enak banget. Ya pada sih enak banget itu sumpah. Itu sih maksudnya lebih sering ke makanan yang dibikinin sama temen gitu gua malah rasanya. Kalau jajan lagi Jarang ya. lagi jarang nih gua. Tapi gue sih ya selalu nyerahnya sama bubur ayam gua sama nasi bebek. Kalau makanan dibikinin temen tuh emang sering mencerahkan sih. Gue ada beberapa temen kan emang koki. Nah itu wow banget. Tapi kalau bisa diinget-inget jauh ya, ada makanan mencerahkan pertama gue tuh dulu nyokap gue bikin bubur pakai nori. Oh. Sama rumput laut. Iya. Jadul ya? Dulu kan kayaknya belum common kita sama nori. Benernya dia bikin itu doang tuh sampai sekarang dia nggak bikin lagi soalnya. Oh gitu. 30 tahun gue kadang-kadang nanya dia kayak udah lupa gitu. Nggak tau kayak itu mungkin dia antara dia bikin atau dia dikasih temen kayak gue rasa. Dari men. Masih kecil ya. Lu bubur emang suka banget? Gue bubur sama gue juga Iya, bubur holik gue. Parah Itu bubur Cirebon, Cianjur kan beda-beda. Iya. Lu paling suka yang mana? Gue lebih ke jagoan ini sih tukang jualnya gue. Kalau Jakarta nih gue megang ada nih tukang bubur namanya Bubur Midnight Cita Rasa di flyover Kampung Melayu bawahnya tuh. Pokoknya ada halte busway, bawahnya sebelah kiri tuh ada bubur malam, itu satenya enak, bumbu kuningnya enak dan Berarti lu bumbunya si pedagangnya nih yang pegang. yang penting Terserah lah pokoknya terserah lah mau bubur bubur apa, Sukabumi apa-apa. Nah, pokoknya dia yang Iya. makan. Kalau bubur Cianjur tuh gue di depan ini Taman Safari. Oh, itu. Royal Safari Hotel tuh. Nah itu tuh enak tuh depannya tuh. Di gerobakan Suka juga. pakai tambahan kari yang kuning gitu kan. Iya bener.
bener. Lo suka buka bubur Sukabumi, pas Sukabumi nyari bubur juga? Nah kan ada tuh di Sukabumi bubur apa Iya. yang terkenal tuh? Apollo Bu, ya? apa? Odeon deh. Iya pokoknya ada deh. Nah itu Odeon Sukabumi apa mana nih? Nah itu gue malah belum pernah. Dan selama ke Sukabumi gue nggak pernah makan bubur. Ada. Kayaknya perlu sih. Gue kadang-kadang soalnya suka mikir gitu ya. Gue pengen makan pempek di Palembang. Makan Bakso Malang di Malang. bakso Malang di Malang. Nggak ada guys. Bubur Sukabumi. Ya bubur Sukabumi di Sukabumi. Iya. Ya, Ada sih pasti. Ada yang belum kesampaian nih gue soalnya kan gue suka kayak mie Makassar. Nah Makassar gue nyari Titi mie Titi. bukan dia Oh, ada ada lagi. sei sapi gitu Oh. Makassar jadi sei babi. Oh saya babi, ya. Nah kayak gitu tuh gue suka penasaran tapi gue nyari nasi Padang di Padang nggak ada itu. Nasi kapau sebutnya. Nasi kapau. Sorry maaf, ini sedikit banget ya. Gue lupa satu makanan yang selalu mencerahkan sampai sekarang. Apa tuh? Itu ada di Cibubur. Nama restorannya Bakmi Aping. Tapi nasi goreng smoke beef-nya, bukan bakminya. Jadi lo pergi ke Bakmi Aping di Itu di Raffles Hills-nya Cibubur. Itu ada nasi goreng smoke beef. Menurut gua itu nasi goreng terenak sedunia. Anjir, gue lagi kangen banget nasi goreng. Aduh smoke beef. Dia nasi goreng Cina gitu yang putih. Nasi goreng Cina. Iya, nasi goreng putih Itu selalu mencerahkan. Ya, itu gue setuju. Oke. Tapi dia kalau ada bisa bikin bakmi smoke beef tuh kemarin dapet tuh yang enak tuh bakmi pakai smoke beef. Tapi bikinan custom. Tapi ngomong-ngomong bakmi dan sapi, besok kita mau bikin di 168 tuh mie sapi tuh enak. Oh iya, Iya, mie sapinya. bener. Wah sih. Dia pakai urat sapi, halal, lembut, gitu masuk mulut. Longsor. itu tipe-tipe daging yang nggak ngelawan. Nggak ngelawan. Pas ini udah kayak dari tulang misalkan iga tuh diginin plek. Nah, udah jatuh kan Iya. itu nggak ngelawan tuh enak tuh. Sama apalagi, ini juga ini buat gue ini aneh nih karena bentuknya kayak sushi kan. Iya. Tapi Tapi onigiri kan nih. bukan, nggak ada rasanya kan. Dia nasinya nggak pakai rasa. Iya sih nggak ada rasanya. Nah itu, jadi katanya kalau di Jepang tuh buat orang-orang yang telat kerja Langsung. dibeli ini atau dia telat buat nyogok teman kantornya supaya nggak rese. Oh. Ya jadi kayak maaf ya nggak sih. Iya. Kalau kita kan di Indonesia lemper ya. Iya. Bacang. Bacang sama Bacang. aroma. Lu ngomong-ngomong bacang, gue pernah baca gitu orang bule komplain dia bilang ini enak banget nih nasinya terus ada dagingnya. Iya betul. Ya tapi daunnya keras ya. Oh, dimakan sama dia udah daun digigit. Makan. Ya, Dipikir memang sushi. suka sama hal-hal eksotis ya. Bisa dibikin dari onigiri. Onigiri ya? Bisa ya itu. Harusnya bisa. Bisa, onigiri. tapi Iya. kan lu bacang emang buat dibuka Lengket potong, kali kecuali, bacang. iya, kecuali kecil gitu. Ini kayak gini. Tapi emang tapi lu suka bayang gak sih kita tuh makan itu kan cuma buat hidup ya. Iya. Kan? Tapi kayak segitu boringnya hidup kita nih puluhan tahun, sampai ada manusia tuh bikin bentuk makanan tuh banyak banget. Buat Sampai kita hiburan bisa ya. punya favorit beda-beda. Betul. Gue tuh dari tadi mikirin gitu. Apa si Mas Riko tadi sempat apa nyebut lu kalau makan bubur sukain ditambah-tambah atau gimana gitu. Iya. Dan gue tuh orang yang kayak gue nggak bisa ngerti ya sama orang yang ngejual makanan setengah jadi. Maksudnya kayak oke, ini makanan, ini bumbunya silakan diracik. Gue kayak gue nggak bisa masak. Gue nggak mau racik gitu kayak lu tau kan kayak alasan orang pergi ke Restoran. apa misalkan restoran yang kita makan sendiri misalkan Kayak korbek. misalkan kayak Hanamasa deh misalnya paling Ya, gampang. yang shabu-shabu gitu. Kalau Nah. nih dari 80% orang yang gue tanya kenapa lu pergi ke Hanamasa, jawabannya tuh nggak ada kayak gue kangen daging, enggak. Iya soalnya gue seneng masak-masaknya. Oh, Jadi kayak iya gue nikmatin proses itunya. Berarti kan ada orang di sana tuh yang punya uang yang mikir kayak gimana kalau kita bikin restoran tapi dia kayak tapi mereka yang masak gitu. Iya, betul. Terus orang kayak iya ini ide bagus. Terus kalau ada gue kayak ih siapa yang masak? Terus kayak gue orang ngumpul ramai gitu kan kayak segitu bosennya kita sama makan sampai kayak ada apa lagi yang bisa kita apain ya gitu. Itu Kalau menurut kata gua- kalau kata si Popo temen gue yang emang dari visual artis terus seniman mural graffiti sekarang banting setir setiap hari masaknya. Dia alasannya buat dia tuh makan tuh wahana buat kita masing-masing. Jadi kita sukanya wahana apa nih? Kayak kita lagi mungkin ya pikiran gue kita lagi masuk Dufan, lo pilih wahana apa yang bikin lo seneng nih?
Nah itu udah base-nya karena kalau ngomongin wahana tuh base-nya pasti seneng. Bener Gitu sih. tuh. Iya. Tinggal kita cari aja kita apa yang tertarik di mananya kan itu tuh. Sama itu sih kebudayaan Bener. pasti sih. Kayak gue lihat Netflix itu yang tiap malam gitu yang anjing makanan Jepang nih enak-enak nih Parah, bla bla bla. parah. Gue pengen kesana suatu saat, gue pengen nyobain langsung ke sana. Ya itu kan Nonton Samurai Gourmet ya? iya kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus sampai Jepang lo dapat yang rasanya mencerahkan. Kalau Famijiki. kalau gue dapet. yang mencerahkan bukan rasanya justru experience-nya. Karena rasanya yang di sana sama di sini sama aja kayak menurut gue. Gue di Jepang nggak dapet, di Korea dapet makanan. Kalau di Jepang gue ya udah gue mungkin karena senang jalan-jalannya, karena yang itu yang gue ceritain, gue senang yang detail-detail aja ini. Rapi-rapi banget. Presisi Interior ya kayak? Iya. Kabel tuh rapi gitu. Gila itu detail banget. Kayaknya orang Jepang tuh menanggapi sesuatu dengan berlebihan menurut gue. Taman rapi banget semuanya. Tapi tetap hidup sih, tetap ada dinamikanya gitu. Gue nggak ngerti sih biasanya. Menurut gue karena mereka owner sih. Mereka tuh owner tuh nomor 1 kan. Iya benar. Kayak pokoknya apapun harus apa sih namanya? Honor tuh apa ya? Honor tuh apa sih? Respect. Iya, Ya, dignity, maksudnya, iya. ya gitu, harga diri Harga diri, gitu. betul. Jadi makanya kayak gue yang bikin taman ini. Kehormatan. Jadi harga diri gue di taman ini harus sempurna. Iya. Gue bikin kayu, harga diri gitu. Benar. Gitu. Sementara kita kan kayak alah gitu kan. Sebenarnya kita kan alah nih lagu buat iklan doang. Iya. Gak serius banget gitu. Sama barang nggak ada ya, maksudnya nggak semua barang yang jadi ada punya ikatan sama Iya. kita gitu ya, kayak misalnya perabotan gitu kan nggak terlalu mengikat kan, kecuali apa yang barang-barang kita suka gitu kan. Kalau Jepang semua hal kali ya, jadi disukain sama dia. Seru juga ini makanan ternyata Wah nggak ada habisnya Rik, nggak ada habisnya. nggak ada habisnya tau. Tapi memory card ada habisnya. Oh iya, sebuah closing statement yang sangat baik dari saudara Erik Widianto. Ini obrolan sangat seru. Ya. Mungkin lain kali kita bikin lagi ya Iyalah, di tempat lain, Bener. di kota lain. di kota lain seru sih. Di negara lain. Di negara lain. Sih. Bener. Nanti mungkin doain aja, makanya lo di like and Subscribe. Itu paling Like, benci comment, bagian itu tuh. subscribe, And share. and share. Jadi view banyak, AdSense-nya masuk banyak. Bener. Ini di Deathrock kan kita nonton? Belum tahu sih. Oh masih belum tahu. Maunya nonton di mana? Ya. Di komen ya di Instagram Erik aja langsung. Karena belum ada activity-nya. Belum ada activity-nya. Iya. Ini juga boleh sih di follow-follow kalau terus bilang acaranya keren banget. Nah, Ya, Ya, jadi tahun bisa depan ntar bisa lagi. chicken rice Hainan di Singapura langsung. Oh iya. Iya. Aduh. Kalian jauh juga bisa. Lo udah pernah nyobain crepes di Prancis belum? Belum. Ya udah ntar tetap kita semua. Iya boleh. Lo udah pernah nyobain pho di Paris belum? Apa? Bu? Tuh, yang mie Vietnam. Ini Vietnam itu popo. Oh, ya di Paris belum? Emang enak. Kalau belum coba kan kita. Iya bener. Bener. Kenapa kita nggak nyobain The Crabs di Paris? Iya sih. Rasanya mungkin beda loh. Experience-nya different Kita rasanya. kan nyobain pizza di Italia. Sama Iya. California Roll di Los Angeles ya. California dong. Oh California ya? Iya. Oh iya salah. Aku jarang pergi. Tapi LA kan di California ya, bukan ya? Ya lo tau gue lah. Jelasin lah. Gitu, tapi mungkin kita bisa mulai yang dekat-dekat aja, bubur Sukabumi di Sukabumi. Nah, bisa. Ya. Bakso Malang, Presiden, datang langsung sana. Cuman nggak bisa kalau ke Padang kita nyarinya soto Padang aja ya. Nasi Padang kan adanya nasi kapau di sana. Tapi gue pernah makan ayam pop terenak se-Indonesia tuh di situ. Di Padang? Bukit Tinggi. Di mana? Di Bukit Tinggi. Lah iyalah itu kan sumbernya mau nggak mau. Itu kan kayak kata lu tadi nasi Padang, semuanya nasi Padang, tapi itu ayam pop terenak. Ya, nasi Padang itu ternyata gue baru tahu itu bahasa Jawa, nasi Madang, artinya nasi Padang, nasi buat dimakan. Jadi kalau lo ada di daerah Jawa mana nggak nanya makan tuh udah Madang. Dan kenapa porsinya banyak ya kalau dibawa pulang tuh ada tuh kalau nggak salah sejarahnya. Wah ini nih, Apa nih? loh ini apa mas? Tambahan. Subhanallah.
Pisang. Pisang madu. Nah, lu pernah makan pisang madu di BSD belum? Belum pernah. Harusnya di mana? Di Moto Isakaya. Pontianak ya. Ini gue pikir ini kayak lokal delicacy-nya BSD. Ya Bakal kucing banget. udah ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya. Kita undur diri. Terima kasih sekali lagi. Ya, foreground-nya ini aja ya. Sarang ya. Sange. Bye.